Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya? Pasti luar biasa ya. Walaupun adik-adik di rumah saja, adik-adik harus tetap semangat dan jaga kesehatan. Oke, di Jumat Ceria kali ini bersama dengan Kak Siwi akan membawakan cerita tentang Kain dan Habil. Adik-adik pasti sudah tahu kan siapa sih Kain dan Habil itu? Nah, dalam cerita Kain dan Habil ada ayat Alkitab yang harus adik-adik baca. Adik-adik bisa baca di rumah bersama dengan bapak dan ibu atau dengan kakak, adik yang ada di rumah. Ayat Alkitabnya diambil dari Kejadian pasal yang keempat, ayat 1 sampai dengan 16. Nah, di sini ada yang tahu nggak ini siapa? Ya, di sini adalah Bapak Adam dan Ibu Hawa. Adik-adik pasti sudah tahu kan siapa sih Bapak Adam dan Ibu Hawa itu? Bapak Adam dan Ibu Hawa merupakan manusia pertama yang Tuhan ciptakan dan tempatkan di Taman Eden. Mereka hidup harmonis, hidup bahagia, hidup sukacita bersama di Taman Eden. Namun karena mereka melakukan dosa, mereka diusir dari Taman Eden. Nah, setelah diusir nih, Bapak Adam dan Ibu Hawa memiliki dua anak laki-laki, yaitu Kain dan Habil. Setelah tumbuh besar, Kain yang merupakan kakak dari Habil, ia menjadi seorang petani, sedangkan Habil, adiknya Kain, menjadi seorang gembala kambing domba. Suatu hari, tibalah waktunya bagi Kain dan Habil untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Karena Kain merupakan seorang petani, maka Kain mempersembahkan sebagian hasil tanah dan hasil pertanian dari Kain sendiri kepada Tuhan. Tapi Tuhan tidak menerima persembahan dari Kain. Nah, sedangkan Habil yang merupakan seorang gembala domba, Habil mempersembahkan daging dan lemak dari anak sulung kambing domba-dombanya. Persembahan yang Habil berikan itu baik di mata Tuhan. Api dari langit membakarnya, tanda bahwa Tuhan telah menerima persembahan dari Habil. Lihat itu, hati Kain menjadi sangat marah. Wajahnya menjadi muram. Kenapa sih Tuhan? Kok persembahanku tidak diterima, sedangkan persembahan Kain, persembahan dari Habil diterima? Si cerutu dari Kain. Lalu Tuhan mendengar. Tuhan mengingatkan agar Kain hati-hati untuk berbicara dan selalu berbuat baik agar tidak berdosa. Tapi walaupun sudah diingatkan oleh Tuhan, Kain memiliki rencana yang jahat loh adik-adik. Kain mengajak Habil pergi ke padang. Sampainya di padang, tiba-tiba Kain memukul Habil, adiknya sendiri, sampai terluka parah. Tuhan mengetahui semua perbuatan jahat dari Kain. Tuhan tahu kalau Kain berbuat jahat pada Habil dan memukul Habil saudaranya sendiri. Tapi di sini Kain tidak mau mengakuinya. Kain bersikukuh bahwa saya nggak salah kok Tuhan. Saya juga nggak melakukan kejahatan kepada Habil, adik saya sendiri. Kemudian Tuhan menghukum Kain. Tuhan tidak memberkati Kain dan Kain menjadi seorang pengembara. Namun, walaupun Tuhan menghukum Kain, tetapi dimanapun Kain berada, Tuhan melindunginya. Nah adik-adik, kita sudah sampai di akhir cerita. Adik-adik tahu nggak sih sebenarnya apa sih yang dapat kita ambil, kita pelajari, kita petik dalam cerita Kain dan Habil? Di sini Kak Siwi akan memberikan sedikit kesimpulan atau menjelaskan beberapa hal yang dapat kita petik dari cerita Kain dan Habil. Yang pertama, jangan iri hati. Dalam ayat Alkitab, jika adik-adik sudah membaca di Kejadian 4 ayatnya yang ke-6, Tuhan berfirman, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik?" Nah, di situ
Ketika Kain memberikan persembahan kepada Tuhan, kan Tuhan tidak menerima tuh persembahannya dari Kain. Di situ Kain merasa marah, merasa muram, merasa iri hati melihat persembahan dari Habel adiknya diterima oleh Tuhan. Poin pertama, jangan iri hati. Dan poin yang kedua adalah jangan berbohong. Di sini di ayat Alkitab dikatakan ayat yang ke-9, Tuhan berfirman, "Di mana Habel adikmu?" Tetapi Kain menjawab, "Aku tidak tahu apakah aku penjaga adikku." Nah, di situ Kain berbohong pada Tuhan. Padahal jelas di slide yang sebelumnya yang sudah kasih ceritakan, sudah kasih bacakan, si Kain itu mengajak adiknya pergi ke padang. Nah, di situ Kain kemudian berkelahi dan memukuli adiknya Habel sampai terluka parah. Nah, yang ketiga mengenai persembahan itu sendiri. Dalam cerita ini kita diajarkan untuk memberikan persembahan kita dengan tulus. Ketika adik-adik memberikan persembahan sekecil apapun itu, ketika adik-adik melakukannya dengan tulus, dengan ikhlas, kemudian dengan sukacita, pasti persembahan yang adik-adik berikan Tuhan akan menerimanya. Nah, dan yang terakhir adalah tentang persaudaraan. Dalam cerita Kain dan Habel, mereka adalah dua orang bersaudara, kakak dan adik. Tetapi karena Kain yang memiliki rasa iri hati kepada adiknya, Kain rela dan tega melakukan perbuatan yang jahat di mata Tuhan. Kita diajarkan untuk tidak boleh melukai saudara kita. Kita harus saling mengasihi, menyayangi, menjaga saudara kita, baik kita sebagai kakak maupun sebagai adik. Kita tidak hanya mengasihi dan menyayangi saudara kita, kakak dan adik saja, tapi juga dengan saudara kita yang lain, saudara seiman, kemudian sesama ciptaan kita, sesama ciptaan Tuhan, baik itu hewan peliharaan maupun dengan tumbuh-tumbuhan. Harus selalu mengasihi dan menyayangi. Nah, Tuhan menyenangi hal itu. Jadi adik-adik, kesimpulan yang Kak Sri berikan tadi adalah ada 4. Yang pertama yaitu jangan iri hati, kedua jangan berbohong, kemudian yang ketiga tentang persembahan yang tulus, keempat tentang mengasihi saudara. Oke, cerita dari Kak Siwi sudah selesai. Semoga apa yang Kak Siwi ceritakan pada kesempatan hari ini, pada minggu hari ini, adik-adik dapat menerimanya, adik-adik dapat memahami apa yang Kak Siwi ceritakan. Kita berjumpa lagi di minggu yang akan datang dengan cerita-cerita yang lebih menarik, yang lebih seru dengan kakak-kakak sekolah minggu yang lain. Adik-adik tetap harus semangat ya, jaga kesehatan. Adik-adik juga harus selalu penuh dengan sukacita. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.